Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah Minggu pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Markus Kauri selaku Gembala Sidang PAUK Bojong Indah. Kita bersyukur bahwa atas cinta kasih sayang Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk masuk pada minggu pertama bulan Oktober. Pada bulan yang baru ini, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam menjalankan hukum Tuhan agar hikmat yang didapat dari firman Tuhan dapat menuntun kehidupan kita yang akan datang. Jemaat diundang berdiri menyambut pelayan Tuhan. Kita menyanyi pujian NKB 31. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita tabiskan ibadah ini. Ibadah Minggu pagi ini kita tabiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Pembimbing pada minggu pagi hari ini terambil dari Matius 21 ayat 43. Matius 21 ayat 43, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Bapa, kami datang dengan kerendahan hati kami di hadapan-Mu dalam ibadah ini. Kami mengaku
akan segala dosa dan pelanggaran kami, baik secara pribadi, baik secara keluarga, dalam perkataan maupun dalam perbuatan kami. Kami mohon kasih sayang-Mu, ya Bapa. Ampunilah dan layakkan kami agar kami berkenan menghampiri hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat memuji Tuhan, KJ nomor 42. Berita anugerah. Setelah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa sebagaimana yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di tengah masyarakat dan di seluruh dunia. Nyanyian kemuliaan. Jemaat dipersilahkan duduk. Menyambut firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita akan siapkan hati kita. Kita akan baca firman Tuhan. Kita berdoa meminta pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman ini. Kita berdoa. Kepadamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur pada pagi hari ini dengan penyertaan pertolongan-Mu, bimbingan kasih sayang-Mu. Tuhan, perkenankan kami lagi untuk bersekutu, memuji dan menyembah Engkau. Dan saatnya kami akan baca firman-Mu Bapa. Biarlah dengan kasih karunia-Mu melimpah bagi hidup kami masing-masing. Baik hamba-Mu, baik jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan saat ini. Biarlah mereka juga diberkati. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami mau menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-46. Matius 21 ayat 33 sampai ayat 46. Saya akan bacakannya. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku, akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia,
supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perkataan perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Salam, selamat pagi, semangat yang dikasihi Kristus. Firman Tuhan yang baru kita dengar saat ini, yang baru saja kita baca bersama-sama tentang perumpamaan penggarap kebun anggur. Penggarap kebun anggur. Kebun anggur di sini kalau kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-5 di sana. Saya akan baca Yesaya pasal 5 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Jadi kebun anggur yang dimaksudkan di sini adalah kaum Israel. Dalam pasal yang ke-5 ayat yang kedua di sana firman Tuhan berkata demikian dalam Yesaya, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jagah di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan. Dalam pembacaan kita dalam ayat yang ke-33 tadi yang diumpamakan sebagai kebun anggur, yaitu umat Israel.
pada waktu itu. Dalam ayat 34 sampai ayat yang ke-36, di sini firman Tuhan mengingatkan ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Dalam ayat 34 sampai ayat 36 di sini menggambarkan bagaimana Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan maksud Allah kepada umat Israel pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Seperti yang diumpamakan oleh penggarap-penggarap ini, bahwa hamba-hambanya itu mereka pukul. Mereka pukul dan mereka perlakukan, bahkan firman Tuhan berkata bahwa mereka melemparinya sampai mati. Kalau kita baca dalam Sakaria pasal yang ke-1 di sana dalam ayat yang ke-6 bahwa hamba-hamba inilah para nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan maksud Allah kepada umatnya. Tetapi apa yang terjadi para hamba-hamba ini? Mereka dibunuh dan dilempari. Dalam ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39 di sana, pada akhirnya bahwa Tuhan tanah mengutus anaknya. Di dalam kepikirannya firman Tuhan berkata bahwa mungkin mereka akan segani ketika saya akan mengutus anak saya. Tapi justru terbalik yang dihadapi pada waktu itu anaknya. Malah para penggarap-penggarap ini berkata bahwa anak ini akan menjadi ahli waris. Sehingga mereka memutuskan lebih baik kita bunuh dia. Karena dia akan menjadi ahli warisnya. Dengan harapan bahwa ketika mereka membunuh anaknya, maka mereka akan mendapatkan warisan itu. Tapi apa yang terjadi? Ini menggambarkan bahwa ketika dia mengutus anaknya Yesus Kristus, tidak diterimanya, dan kenyataannya bahwa Yesus disalib di luar kota Yerusalem. Dalam ayat yang ke-39 pembacaan kita, mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Gambaran perumpamaan ini dalam ayat yang ke-40 dan 41, Tuan tanah datang dan apa yang dilakukan ketika kita merenungkan dari ayat 34 sampai ayat yang ke-39 di sana. Betapa panjang sabarnya kalau ini menggambarkan kasih Allah bagi umatnya. Para nabi dibunuh, bahkan anaknya. Dan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan?
Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Dan dalam ayat yang ke-42 kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca? Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, satu perbuatan ajaib di mata kita. Oh, batu penjuru itulah Kristus yang ditolak oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ia menjadi batu penjuru. Tema kita hari ini, dengan hikmat Allah, pahami dengan hikmat Allah, pahami dan hidup dalam firman-Nya. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan tadi, bagaimana yang diperlihatkan, yang digambarkan demikian rupa bahwa para penggarap ini itulah kehidupan manusia. Kalau tidak ada hikmat, maka yang terjadi seperti penggarap-penggarap tadi. Penggarap-penggarap kebun anggur itu ketamakan, keserakahan, bahkan kejahatan yang mereka lakukan. Mereka membunuh. Mereka tidak hidup di dalam kebenaran itu. Mereka tidak pahami akan firman itu. Karena dia tidak takut Tuhan. Karena apa? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau orang yang berhikmat berarti dia akan hidup di dalam kebenaran. Orang yang berhikmat dia akan hidup di dalam firman yang dituntun baginya. Apa yang terjadi berikutnya? Kata firman Tuhan dalam ayat 43 tadi. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Dengan ketegaran hati bangsa Israel pada waktu itu. Orang-orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga Injil pun dapat diberitakan kemana-mana. Apa yang ada pada kita ketika kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita tidak punya hikmat Tuhan. Maka akan diambil daripada kita. Tetapi orang yang hidup dalam hikmat, yang dituntun oleh hikmat Tuhan, dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dia hidup dalam firman-Nya. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 tadi apa yang dikatakan? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu janji Tuhan bagi saudara dan saya. Ketika kita hidup di dalam firman itu sendiri, maka firman itu akan menuntun kehidupan kita. Dalam pujian penyambutan firman Tuhan tadi berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itulah firman Tuhan yang akan menjadi pelita bagi kaki kita. Dia akan menjadi terang bagi jalan kita. Jadi dengan hikmat Allah kita harus pahami dan kita harus hidup di dalam firman itu sendiri. Dengan kehidupan situasi sekarang ini,
Saya berulang kali berkata bahwa ketika kita tidak hidup di dalam kebenaran, kita tidak hidup di dalam firman Tuhan, maka ada ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran itu akan menimpa kita, sehingga kita tidur pun tidak tenang. Jangan-jangan dan jangan-jangan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa ketika kita dekat dengan Dia, kita hidup dalam firman itu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu berarti kita harus datang kepada Tuhan supaya ada ketenangan, tidak ada kecemasan. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan sehingga kejahatan itu tidak mengintimidasi kita. Tapi kita hidup dalam kebenaran itu, maka kebenaran itu akan menuntun perjalanan hidup kita. Jadi jemaat yang dikasihi Kristus, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, diingatkan bagi saudara dan saya bahwa apa yang Tuhan sudah percayakan bagi saudara dan saya, kita harus pelihara itu. Iman yang ada dalam kehidupan kita, kepercayaan yang sudah kita miliki itu, kita pertahankan itu. Jangan sampai dengan situasi, dengan masalah, dengan tantangan hidup ini, kita melepaskan kepercayaan kita kepada Kristus. Tapi Tuhan mau supaya kita benar-benar teguh hidup di dalam firman Tuhan itu sendiri. Karena firman itu terus mengajak, mengingatkan bagi saudara dan saya. Tanpa firman Tuhan maka sia-sialah kehidupan saudara dan saya. Tapi biarlah firman itu yang menuntun sehingga kita tetap kuat. Kita tetap bersemangat. Karena memang firman Tuhan kuat. Firman Tuhan Allah itu kuat, tajam, seperti pedang bermata dua manapun. Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan sumsum. Jadi siapa yang tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan pada akhir-akhir ini, dia tidak hidup dalam firman Tuhan itu sendiri, maka saya percaya dia akan hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Tapi ketika dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu, janji firman Tuhan apa? Aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Aku akan menyertai engkau. Dalam Yesaya di sana dikatakan bahwa sungai tidak akan menghanyutkan kamu. Api tidak akan menghanyutkan kamu. Kalau pemazmur berkata bahwa matahari tidak akan menyakiti engkau. Itulah janji-janji Tuhan bagi kita. Asalkan kita mau sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya, tidak melepaskan iman percaya kita. Tapi kita teguh dengan iman kita. Bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat pribadi. Sehingga dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Hanya melalui Kristus itulah kita sampai kepada Bapa di sorga. Hanya melalui Kristus itulah kita berada pada jalan yang benar. Karena memang dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Udah benar hidup. Itulah kebenaran firman Tuhan bagi kita. Jadi jemaat yang dikasihi Kristus, yang masih tetap beribadah di rumah saat ini. Melalui peristiwa ini, melalui bencana ini,
Mari kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita terus berseru kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Maka saya percaya kita akan dituntun oleh firman yang menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan kita. Amin. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyi NKB 116 bait 1 dan bait yang kelima. Jemaat diundang berdiri dan bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Cuma dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur pada saat pagi hari ini bahwa Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah mengingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan dengan kasih sayang-Mu meteraikan firman ini dalam hidup kami masing-masing, baik hamba-Mu bahkan jemaat yang mendengar dari rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka semuanya Bapa di sorga. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kesempatan yang indah ini juga kami berdoa untuk jemaat yang membutuhkan pertolongan Tuhan karena sakit dalam nama Yesus Kristus. Biar dengan kuasa-Mu Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan baik saudara Rosadi, adik Tania Abenu, Ibu Nelly Bro Damanik, Ibu Ami, Bapak Edi, Ibu Margaret Tanaperasi, Bapak Barus dan Bapak Ibrahim Bes. Kuat kuasa-Mu Tuhan nyatakan bagi mereka sehingga mereka dipulihkan, disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang berada dalam pemulihan Tuhan juga nyatakan kuasa-Mu bagi mereka sehingga pemulihan yang sempurna Tuhan lakukan bagi mereka. Baik itu Ibu Buha Pengeribuan, Ibu Chungio, Bapak Radesman Setendaun, Bapak Rusman Samosir,
Saudara Giovanni, Ibu Sianturi, Bapak Robi Kue, Saudara Santi, Bapak Nok Perselesi, Bapak Daniel, Ibu Dece, Saudara Suryaningsi, Tuhan memberkatinya. Sehingga pemulihan yang sempurna Tuhan lakukan bagi mereka semuanya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur untuk orang tua kami yang masuk usia lanjut dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati Ibu Nule Purba, Ibu Ernol Manik, Ibu Atalai Piopa, Ibu Jumainya, Ibu Carolina Neparasi, Opa Maurits, Bapak Kasman Pasaribu, Ibu Jum Hartini, Ibu Sarini Duha, Ibu Rahel Tamubolon, Ibu Suandi, Bapak Yosepis Bes, dan Ibu Aspita Butar-Butar. Kami percaya bahwa ketika Tuhan izinkan mereka untuk usia seperti itu, biarlah kasih dan setiamu melimpah bagi mereka sehingga mereka dimampukan untuk bersyukur. Kami berdoa supaya masa tua mereka tetap bersemangat. Iman mereka semakin kuat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami juga berdoa untuk setiap jemaat perempuan yang mengandung. Tuhan berkati Ibu Marisa Erdharma, Ibu Maria Franda, Ibu Mariance Nafninu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan berkati dan Tuhan tolong baginya, berikan kekuatan, kesehatan baik ibu baik janin dalam kandungan. Tuhan berkati Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami juga berdoa untuk jemaat yang dalam pergumulan mereka saat ini. Ekonomi mereka kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Pekerjaannya kami berdoa Tuhan berkati. Kesehatan, pendidikan anak-anak yang ada Tuhan berkati. Bahkan masa muda mereka, pasangan hidup. Kami percaya bahwa Tuhan sediakan yang terbaik bagi mereka semuanya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya Tuhan memberkati. Bahkan rencana kerja program panitia pembangunan, panitia renovasi POG Bojong Indah Tuhan berkati. Sehingga terus terlaksana dengan pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa untuk para donatur yang dengan pertolongan Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan, dengan kemurahan Tuhan mereka dapat membagikan berkat-berkat mereka demi mendukung pelayanan di POG Bojong Indah. Kami percaya bahwa Tuhan pasti memperhitungkan setiap jerih payah mereka dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha. Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa untuk agenda program POG Bojong Indah tahun 2020 ini. Biarlah semuanya terlaksana dengan baik. Kalaupun ada begitu banyak persoalan, tantangan yang diperhadapkan karena virus yang ada ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan sangat baik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa seluruh pendeta layanan yang ada Tuhan berkati, melalui pendeta jemaat, gembala sidang Tuhan berkati, para diaken, para penatua, para pengurus komisi dan pembina yayasan POG Bojong Indah kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada, Tuhan juga memberkati, bahkan POG Sedekai pun Tuhan Yesus memberkati Bapak. Kami serahkan semua biar gereja-gereja ini menjadi saksi bagi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, Tuhan pakai, Tuhan perlengkapi mereka semuanya Bapak. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara yang sampai saat ini masih menghadapi virus yang ada ini. Virus corona ini Tuhan. Kami percaya bahwa ketika Tuhan hadirkan bangsa Indonesia yang ada di tengah-tengah dunia ini, maka Tuhan tahu semuanya. Kami berdalam nama Yesus Kristus, pemerintahan yang ada itu berikan hikmat bijaksana bagi mereka. Dan dalam penanganan ini benar-benar bahwa pertolongan Tuhan. Supaya Tuhan tolong mereka dan berkati bahkan setiap pasien yang ada. Tuhan berkati para tenaga medis pun, Tuhan berkati mereka semua Bapa di surga. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bencana alam yang terjadi mana-mana. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Sehingga saudara-saudara kami, mereka mengalami bencana ini dan berada dalam pengungsian. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka semua Bapa. Tuhan berkati mereka melalui peristiwa ini pun. Biarlah mereka tetap memandang bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita karena ulang tahun. Tuhan berkati ulang tahun perkawinannya. Tuhan juga memberkati bahkan pertambahan usia mereka. Kami berdoa Tuhan berkati saudara Suraningsi, Ibu Roria Simbolon, saudara Maria Yunita Elu, saudara Omar K. Tanias, adik Chelsea K. Cantika Bureni. Tuhan berkati mereka semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan luar biasa bagi mereka. Tuhan berkati hari-hari ke depan ini. Tuhan tolong dan Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapak di surga. Kami percaya bahwa sukacita mereka menjadi sukacita kami semuanya Bapak.
Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, hamba-hambamu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Melalui pelayanan online ini Tuhan berkati mereka semuanya Bapa di surga. Tuhan perhitungkan setiap jeripaya mereka. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Dan doa ini kami akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 14 yang berbunyi demikian: persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mengiringi persembahan, jemaat memuji Tuhan NKB nomor 133 ayat 1 dan 3. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kami datang bersyukur karena berkat dan kasih setiamu, sehingga kami dapat memberikan persembahan saat ini. Berkatilah setiap jemaat yang memberi dalam kesehatan dan pekerjaannya. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pergilah dengan sejahtera serta lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Jemaat diundang berdiri dan kita menyanyi nyanyian pengutusan dari NKB nomor 197 bait 1 dan 2. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin deras pada dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar
besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguh tak tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku terasa tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah menolong, Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Walaupun melalui ibadah online ini, kami percaya bahwa berkat Allah selalu ada di bagian kami ketika kami datang menyembah dan memuji kebesaran-Mu. Terpujilah Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas pimpinan kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah ini Bapa. Dan saat lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Kristus dimanapun berada, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.